ダメだねダメよダメなのよあんたが好きで好きすぎてどれだけ白いお酒でも歪まない思い出がバカみたい。Kalau kalian mendengar kata Yakuza, apa yang terlintas di kepala kalian? Pasti yang terlintas adalah cowok bertubuh besar, kekar, banyak tatonya, terus pakai jas, sambil ngerokok, sambil pakai kacamata hitam kayak aku barusan guys, terus nyanyi Bakamitai, enggak deng guys. Tapi pasti mayoritas pikiran kalian tuh seperti itu. Well, dari film-film Jepang, anime, sampai dengan video-video game kayak Yakuza, terus ada Like a Dragon, itu pastinya bikin organisasi Yakuza ini sendiri terlihat begitu misterius dan keren banget. Kalau bahasa Jepangnya sih kakoi, keren. Tapi tahu nggak sih kalian, ternyata Yakuza ini tuh bukan sekedar kelompok kriminal yang letter luck kriminal banget, nggak ya guys ya. Jadi sebenarnya Yakuza ini sendiri kalau kita bedah tuh sejarahnya panjang banget, jadi kompleks banget ya. Mereka tuh berasal dari kelompok buangan, tapi kemudian mereka tuh sampai bisa dihormati, sampai punya kantor cabang di mana-mana. Kok bisa ya kayak gitu ya? Oke, di malam hari ini kita akan kupas tuntas selengkapnya mengenai Yakuza. Oke, untuk mengetahui Yakuza ini asal muasalnya dari tahun berapa sih? Bener-bener long time ago loh guys, bener-bener di tahun 1600. Wah, udah lahir belum? 1600-an, literally 1600-an. Jadi, pada waktu itu tuh Jepang memasuki era yang dikenal sebagai zaman Edo ya. Edo Jidai bahasa Jepangnya guys. Pada waktu itu tuh pemerintahan ada di bawah keshogunan Tokugawa. Pasti kalian tahu lah nama Tokugawa ya. Pokoknya zaman Shogun Tokugawa pada masa itu tuh Jepang lagi damai-damainya guys. Lagi asri-asrinya, indah-indahnya. Festival ada di mana-mana, jalan-jalan mulai rame karena pada masa itu tuh benar-benar perang saudara yang terjadi selama ratusan tahun tuh stop di era tersebut gitu. Jadi sekilas dari luar Jepang tuh terlihat sebagai negara yang memang damai banget nih di era itu. Tertib, damai, indah. Namun guys, di balik ketenangan itu ternyata masyarakat ini hidup dalam aturan yang sangat ketat sekali. Status sosial seseorang hampir menentukan seluruh hidupnya. Jadi di puncak tuh ada para samurai. Kita tahu samurai ya teman-teman ya. Oke, mereka tuh yang ibaratnya tuh kayak dihormati banget, punya hak-hak istimewa juga. Bahkan mereka diperbolehkan membawa pedang kemana-mana. Kalau kita kan takut ya guys ya. Pernah nonton Samurai X pasti kan? Kalau kalian lihat Kenshin atau teman-temannya ada yang bawa-bawa pedang di mana-mana, gak masalah, itu tuh boleh banget pada zamannya kayak gitu. Dan di bawah samurai itu ada lagi stratanya adalah petani-petanian. Jadi petani, pengrajin, pedagang itu tuh di bawah samurai kayak gitu guys. Lalu ada lagi di lapisan yang paling bawahnya, inilah dia orang-orang yang dianggap tidak memiliki tempat dalam masyarakat. Kalian tahu sendiri? Yap, mereka yang sering dipandang sebelah mata adalah mereka yang tidak punya perlindungan, kehormatan, dan sebagian mereka tuh kayak bener-bener nggak tahu caranya hidup dengan hidup dengan layak lah. Tahu kan pasti teman-teman kayak mantan narapidana, terus orang-orang buangan, mungkin yang dianggap sampah masyarakat bagi orang Jepang pada waktu itu. Dan satu-satunya cara untuk mereka bertahan hidup adalah dengan membentuk kelompok mereka sendiri. Pernah nggak sih kalian ngebayangin kalau ternyata salah satu kelompok kriminal Jepang terbesar alias Yakuza ini sendiri ternyata berawalnya cuma dari pedagang asongan. Beneran guys, aku nggak bercanda. Dari pedagang asong, pedagang keliling, dari mereka-mereka yang emang dagang kayak gitu. Yang kalau di bahasa Jepangin itu namanya tekiya. Tekiya. Jadi setiap hari itu mereka berpindah dari satu desa ke desa lain. Buat apa? Buat dagang teman-teman. Apa aja sih yang mereka jual? Biasanya nih ya, kayak jimat, jajanan-jajanan gitu, mainan-mainan tradisional, atau nggak sih kayak mainan kayu kayak begini-begini nih. Ini yang jual tuh tekiya guys. Terus selain ini tuh kayak kipas. Nah, yang suka jadi souvenir undangan. Nah, itu yang jual tekiya.
gitu. Dan juga obat-obatan herbal itu juga mereka yang jual guys. Bahkan sampai kalau misalkan ada festival-festival matsuri-matsuri gitu guys, kan suka ada makanan ringan anak-anak gitu ya, kayak okashi gitu-gitu. Itu pun mereka yang jual. Basically mereka hanya pedagang biasa, namun kehidupan mereka guys bener-bener jauh dari kata mudah. Berat banget, ya iyalah namanya juga pindah dari satu desa ke desa lain. Kita tuh kayak susah banget lah pada zaman itu untuk dapat perlindungan dari pemerintah karena memang ya pindah-pindah nomaden gitu kan. Tidak ada polisi yang mau jaga mereka, bahkan samurai-samurai juga kayaknya acuh gitu ya, kayak nggak mau buat ngebela mereka kalau ada sesuatu. Apalagi ketika dirampok, kita tuh kayak sebagai pedagang harus bisa untuk membela diri sendiri. Wah itu sedih banget sih ya. Jadi ketika misalkan diganggu nih sama kelompok lain, mereka juga harus bisa menyelesaikannya sendiri. Nah lama-kelamaan para tekia ini tuh mulai menyadari sesuatu guys. Jadi intinya kalau mau bertahan hidup, mereka nggak bisa jalan berpisah-pisah, nggak bisa sendiri-sendirian lagi. Tapi mereka harus bersatu dan mereka harus dipimpin oleh seorang pemimpin, di mana pemimpinnya ini harus mereka hormati dan mampu melindungi seluruh anggotanya. Dari sinilah teman-teman cikal bakal aturan-aturan yang nantinya menjadi sistem dari Yakuza itu sendiri muncul, yaitu sistem kekeluargaan. Kalau Tekia ini hidup dari berdagang, ada lagi nih kelompok kedua ya pada masa Edo ini yang hidup dari luck alias keberuntungan guys. Namanya adalah Bakuto. Bakuto ini siapa sih? Bakuto ini para penjudi profesional guys. Gila ya, penjudi aja bisa ini ya, jadi ada title profesionalnya ya. So di era Edo atau di zaman Edo ini, penjudian itu sebenarnya ilegal alias dilarang banget. Namun ya tahu sendirilah manusia semakin dilarang semakin pengen ya. Jadi larangan itu tuh tidak pernah benar-benar menghentikan orang-orang untuk berjudi. Justru sebaliknya guys, jadi semakin dilarang, mereka tuh diam-diam nih cari tempat untuk melakukan perjudian itu sendiri. Siapa aja kira-kira yang berjudi? Buruh, petani, dan mungkin beberapa samurai yang pada masa itu tuh kehilangan pekerjaannya. Mereka tuh mempertaruhkan uang terakhir mereka buat dijudiin guys. Dan di balik permainan itu, ya inilah sekelompok Bakuto yang mengatur semua sistem di perjudian tersebut. Mereka minjemin uang, mereka bikin aturan, terus mereka juga yang ngumpulin keuntungannya. Sekaligus mereka yang memprotek juga supaya tidak terjadi keributan di dunia perjudian. Nah, dari sinilah teman-teman lahirlah sebuah permainan kartu tradisional. Kalau kalian tahu ya, kartu tradisionalnya namanya Oichokabu. Nah, dari sini tanpa disadari melahirkan juga nama paling terkenal dalam sejarah kriminal Jepang. So, ini pun menjadi salah satu asal muasal dari Yakuza itu sendiri, guys. Oke, teman-teman, sekarang aku mau ngajakin kalian untuk flashback banget. Waduh, flashback emangnya pernah nih ya? Jadi kalian ceritanya lagi duduk-duduk nih di sebuah rumah judi kecil di Jepang sekitar 300 tahun yang lalu. Bayangin aja dulu ya guys, bayangin. Nah, di depan kalian tuh ada 3 buah kartu yang tadi, permainan yang tadi aku sebutin, si Oichokabu itu. Jadi ada 3 kartu yang baru saja dibuka. Terus keluar nih angka 8, 9, dan 3. Para pemain yang melihat kombinasi itu pastinya langsung, ya sial banget nih kartu gue, bukannya seneng gitu guys. Kenapa? Karena artinya permainan itu sudah berakhir. Dalam Oichokabu, tujuan pemain adalah mendapatkan nilai yang mendekati angka 9. Semakin dekat ke 9, semakin tinggi keberuntungannya gitu intinya ya. Namun, jika penjumlahannya ujungnya 0, kayak misalkan dijumlahin itu jadi 20, belakangnya 0. Nah, sama aja dihitungnya tuh jadi 0. Yang artinya tuh kalau kalian dapat 8 ditambah 9 ditambah 3 kayak tadi, yang hasilnya sama dengan 0 tuh nggak ada nilainya tuh jadi kayak udahlah, itu kayak titik terendah kamu lah dalam permainan Oichokabu ini, guys. Nah, cuman di sini kalau kalian mau lihat trivianya adalah, tahu nggak sih? Dalam bahasa Jepang, 8 itu dibacanya ya, 9 itu dibacanya ku, dan angka 3 itu dibacanya za. Dari situlah muncul istilah Yakuza. Sebuah kombinasi yang melambangkan kegagalan, orang buangan, gak beruntung. Pokoknya itu kombinasi itu tuh
adalah Yakuza gitu loh guys. Dan ironisnya pada masa itu nama yang awalnya merupakan ejekan gitu guys justru kemudian dipakai nih sama kelompok-kelompok yang hidup di luar aturan mereka dan mereka pun malah bangga dengan sebutan tersebut. Perlahan-lahan Yakuza ini berubah dari sebuah hinaan menjadi sebuah identitas baru. Nah udah tahu ya sekarang ya Yakuza mulai terbentuk dari permainan Jepang yang disebut dengan Oicho Kabu. Nah, dari angka-angka sial itu muncul kata Yakuza ya. Ternyata itu tuh dari angka 8, 9 dan 3 yang sial banget artinya ya gitu ya guys. So, di dunia Yakuza ini sendiri tuh kayak gimana sih aturannya? Sebenarnya di dunia Yakuza ini nggak ada bos, nggak ada bawahan, nggak ada pegawai. Yang ada itu mereka adalah keluarga. Mereka adalah family gitu. Nah, pemimpin tertingginya itu disebut sebagai Oyabun gitu. Kayak figur ayah Oyabun gitu ya guys ya. Terus para anggotanya disebut sebagai Kobun. Kobun itu berarti kayak anak, kayak gitu guys. Jadi hubungan mereka tuh bukan sekedar atasan dan bawahan, tapi tuh lebih deep, lebih dalam. Jadi Kobun ini atau anak-anak ini tuh harus bersumpah akan setia kepada Oyabun mereka. Bukan hanya saat organisasi itu sedang berjaya guys, tapi juga ketika mereka lagi jatuh. Dan sebagai gantinya, Oyabun ini sendiri atau si ayah ini sendiri harus apa? Harus memprotek si anak-anaknya itu sendiri, melindungi seluruh anggotanya, membantu keluarga mereka. Bahkan Oyabun ini berperan juga menanggung biaya hidup jika salah satu anggotanya dipenjara. Wow, ternyata sebenarnya secara rules ini kekeluargaan banget ya guys ya, kayak geng atau komunitas yang sebenarnya tuh positif tapi lahir dari orang-orang yang ibaratnya tuh sial atau orang-orang buangan gitu ya guys ya. So di sini apa sih mata uang yang paling dianggap berharga di dunia Yakuza adalah kesetiaan. Kalau mengkhianati kelompok itu dianggap lebih buruk daripada kehilangan harta guys. Jadi kesetiaan adalah harga mati. Waduh, ngeri ya guys ya. Pokoknya kalau kamu berkhianat itu udahlah kamu habis guys. Kalau di dunia luar jika seseorang melakukan kesalahan, kayak kita nih ya, misalnya aduh aku salah melakukan suatu kesalahan, kita tinggal minta maaf sama orang tua kita. Mas sorry ya tadi aku salah, kayak gitu misalnya. Atau kita salah sama atasan kita ya paling-paling dipecat guys gitu lah ya. Ya sederhana tapi tinggal diakui saja dan ya udah beres. Di dunia Yakuza berbeda guys. Kalau kamu melakukan sebuah pelanggaran, pengkhianatan, sesuatu yang dianggap benar-benar mengkhianati kelompok, permintaan maafnya tuh nggak bisa cuman kusori hungkul guys, tidak semudah itu. Ternyata di sana ada sesuatu yang disebut dengan istilah yubitsume. Ada yang tahu nggak yubitsume apa? Boleh komen guys. Tapi aku bocorin aja deh. Yubitsume artinya memotong jari. Kalau kalian jalan-jalan ke Jepang, cakep enggak guys? Jalan-jalan ke Jepang, terus kalian lihat nih ada orang-orang yang jarinya nggak komplit. Jadi buku-buku jarinya tuh ada yang udah kepotong-potong. Nah itu kalian boleh curiga sih guys. Karena itu berarti mereka tuh udah dipotong gitu jarinya. Dan biasanya itu adalah rules yang ada di dalam kelompok Yakuza itu sendiri. Satu kali pengkhianatan, potong satu buku jari. Biasanya dari kelingking dulu guys. Gitu. Jadi semakin banyak pelanggarannya habis jarinya bener guys. Nah yang menarik tujuannya bukan semata-mata buat ngasih jerak doang. Tapi pada zaman feodal ini kita tuh semua pakai pedang buat senjata utama kita. Kalau kelingking kita lemah, kita tuh apa ya ibaratnya megang pedang tuh nggak akan settle gitu loh guys. Jadi semakin kamu tuh melakukan banyak pelanggaran, itu tuh supaya bikin genggaman tangan kamu tuh nggak kuat buat megang pedang. Itu membuat kamu tuh semakin bergantung sama kelompok kamu sendiri ya. Mungkin terhadap apa ya kayak perlindungan, kamu butuh perlindungan dari oyabun kamu gitu. Jadi artinya itu tuh bikin kamu tuh semakin besar bersalahnya itu, semakin besar pula kebergantungan kamu terhadap pemimpin kamu. Jadi ini bukan tentang hukuman semata-mata guys, tapi juga tentang loyalitas dan juga konsekuensi dari pengkhianatan yang kamu lakukan. Akhirnya kita masuklah ke abad 19, 1900 sekian. Lumayan nih 300 tahun lebih loh perjalanan Yakuza ini sendiri loh guys. Jadi di awal abad ke-19 Jepang ini sudah berubah ya. Yang dimana mereka tuh sebelumnya sangat tertutup guys sama yang namanya pengaruh dari luar. Mereka tuh bener-bener nutup banget ya. Bener-bener gak mau gitu ada influence dari
kelompok lain dari negara lain gitu. Ini mereka mulai membuka diri dengan dunia luar. Jadi mulai ada kereta api dibangun, mulai banyak pelabuhan yang ada kapal asingnya, pabrik-pabrik mulai muncul gitu ya guys ya, dan kota-kota udah jadi semakin maju. Nah di sisi lain ada yang ikut berkembang, Yakuza itu sendiri guys. Kalau kita nih mikirnya, kelompok kriminal, wah pasti markasnya ada di bawah tanah atau di gudang-gudang tua gitu ya guys. Ternyata ini malah kebalikannya guys. Yakuza ini menjadi lebih terstruktur, memiliki wilayah kekuasaan yang mereka bisa atur sendiri, punya aturan internal dan sistem keuangan yang di luar dugaan kita, lebih sistematis bahkan. Dan Yakuza ini sendiri mulai bikin jaringan-jaringan yang tersebar di seluruh kota di Jepang. Canggih nggak sih guys? Mereka tuh nggak lagi jadi sekedar penjaga pasar atau mengelola perjudian aja, tapi ini udah merambah ke berbagai aktivitas yang lebih krusial lagi untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedikit demi sedikit nama Yakuza mulai dikenal oleh orang-orang di seluruh Jepang dan bukan lagi merupakan organisasi buangan, melainkan suatu organisasi yang mempengaruhi kehidupan di balik layar orang-orang dan pemerintah Jepang. Wow, ngeri ya. Karena kalau kita ngomong soal mafia, mungkin memang yang kebayang kayak aku bilang tadi, kayak markas yang berupa gudang tua atau ruang bawah tanah yang tersembunyi. Tapi Yakuza ini berbeda. Jadi seiring mereka semakin dikenal, mereka malah bikin kantor. Kantornya bukan kantor yang nyumput-nyumput guys, bukan kantor yang nggak terlihat, tapi kantor yang benar-benar bisa ditemukan dengan mudah di tengah kota. Udah gitu, bikin pamflet, bukan pamflet apa ya namanya, kayak papan nama gitu di atasnya, kayak ada alamatnya tercatat gitu ya. Terus bangunannya juga ada di tengah kota. Jadi masyarakat sekitar tahu, ini nih kantornya Yakuza, polisi pun tahu. Lalu pertanyaannya, apakah itu legal? Kok bisa-bisanya nih orang Jepang membiarkan Yakuza sampai bisa bikin kantor yang obvious kayak gitu? Dan jawabannya sendiri cukup rumit sih guys. Selama bertahun-tahun pemerintah Jepang ini membedakan antara keberadaan sebuah organisasi dengan tindakan kriminal yang dilakukan oleh anggotanya. Selama tidak ada bukti kriminal, hukum tuh gak akan bisa menyentuh hal tersebut. Jadi bisa dibilang ya yes or no lah Yakuza ini ya. Boleh-boleh aja karena ya kagak ada salahnya. Intinya kayak gitu sih guys. Beberapa nih ya, ada beberapa kelompok Yakuza yang dapat beroperasi secara terbuka dalam batas-batas tertentu. Namun jangan salah paham juga, bukan berarti mereka legal. Ternyata jika anggotanya melakukan tindak pidana tetap aja ditangkap kok guys sama polisi gitu ya. Perbedaannya adalah pendekatan pemerintah Jepang saat itu lebih fokus kepada penindakan terhadap kejahatan, bukan si organisasinya. So teman-teman, kita bisa tarik kesimpulan kalau di masa-masa tahun 19 abad 19-an itu tuh Yakuza ini benar-benar lagi mencapai puncak kejayaannya ya. Karena ternyata mereka ikut menggerakkan si ekonomi ini loh guys. Kayak di balik pemerintah tuh ada Yakuza ini. So mereka bisa jadi se-obvious itu. Tapi ternyata sesuatu yang berdiri ternyata bisa runtuh juga ya guys ya. Ternyata nih di beberapa waktu kemudian seiring berjalannya waktu, kelompok Yakuza ini memang menjadi lebih kreatif. Jadi mereka tuh benar-benar pengen memperluas pendapatan mereka sampai ke ranah-ranah yang agak-agak mulai kriminal. Misal mereka melakukan pemerasan, wow, penyelundupan, apalagi perjudian yang ilegal gitu. Jadi ini udah benar-benar masuknya ke kejahatan ekonomi ya menurut para polisi pada waktu itu. Mereka juga dikenal berusaha menyusup ke sektor-sektor bisnis tertentu melalui perusahaan-perusahaan yang tampaknya sah di permukaan. Padahal guys, wah ini black ya, black company gitulah. Inilah yang membuat mereka tuh sulit banget dilacak. Karena memang gak semua aktivitas mereka lakukan secara terang-terangan guys. Jadi di balik sebuah kantor biasa, bisa saja tersimpan jaringan yang sangat luas. Ya ini sebuah fakta aja ya guys ya. Kayak teman-temanku yang mau kerja ke Jepang, mereka tuh sering tertipu sama yang namanya black company. Jujur ya, jadi suka ada website-website yang buka penerimaan untuk orang asing untuk kerja di sana gitu ya, kayak TKI atau TKW gitu. Tapi ketika mereka kerja di sana, wah guys, kalian nggak akan tahu apa yang terjadi. Ya mending lah kalau misalkan cuma dipekerjakan secara kayak kerja rodi gitu ya, kayak Romusa misalnya, kerjanya overtime tapi dibayarnya murah banget. Itu banyak black company kayak gitu.
Tapi yang lebih seremnya lagi, jadi di setiap perusahaan-perusahaan itu biasanya backupnya tuh ada Yakuza-nya guys. Zaman sekarang ya, ini aku bicara di tahun 2026. Ada Yakuza yang nanti tuh kemana coba arahnya? Kayak ke perdagangan manusia, kayak ya gitu-gitulah. Itu tuh ada, exist di tahun sekarang. Nah ini tuh awal mulanya karena Yakuza ini udah merasa kayak mereka udah menggenggam semuanya, jadi udah bisa bikin sesuatu yang lebih apa ya, ekspansif lagi gitu. Dan yang jadi PR-nya mereka udah sulit banget dilacak. Nah dari sinilah karena hal-hal kriminal yang mereka lakukan, pemerintah Jepang terus memperketat aturannya, terutama untuk perusahaan, bank dan juga lembaga keuangan supaya tidak terafiliasi dengan kelompok kejahatan terorganisir seperti Yakuza ini sendiri. Dari sinilah teman-teman sebenarnya kekuatan Yakuza ini mulai melemah. Jadi kurang lebih itu tadi sejarah Yakuza ya teman-teman ya. Dan pada perjalanan pun masih ada apa cerita-cerita lain mengenai Yakuza itu sendiri. Jadi mereka ada bikin organisasi lain atau gimana, itu bisa teman-teman cari sendiri, banyak sumber-sumbernya kalau kalian masih pengen ngulik lebih dalam lagi tentang Yakuza. Tapi secara garis besar sejarahnya udah aku ceritain ke teman-teman semua. Dan perjalanan Yakuza ini buat kita itu menjadi pengingat ya guys ya, bahwa sejarah itu tidak selalu dimulai dari orang-orang yang kuat. Kadang sejarah ini justru lahir dari mereka-mereka yang lemah, tapi apa ya istilahnya, lemah tidak terbela. Mereka-mereka orang-orang baik yang tidak terbela juga, tidak memiliki tempat. Namun ketika sebuah kelompok ini memilih jalan kejahatan sebagai cara mereka bertahan hidup, disitulah lahir sesuatu yang ya bisa kita bilang menyeramkan ya, seperti Yakuza ini sendiri. Dan dampaknya pun bisa dirasakan oleh begitu banyak orang, termasuk kita mungkin sampai dengan saat ini. Mungkin itulah kenapa Jepang terus berupaya mengurangi pengaruh kelompok-kelompok seperti Yakuza ini. Bukan untuk menghapus sejarahnya ya teman-teman sekali lagi, tetapi agar sejarah yang sama tidak terulang dua kali. Hari ini mungkin kalau orang dengar kata Yakuza masih masih common lah ya. Masih banyak yang mikir, oh ini terasa sangat hidup. Karena apa? Karena kita suka main gamenya, kita baca di manga, kita nonton animenya gitu. Namun dibalik semua cerita itu ya kita tahu sendiri ya, ada pelajaran yang jauh lebih penting teman-teman, bahwa kita tidak boleh melihat satu kisah dari satu sisi saja. Tapi biasanya satu kisah itu dibaliknya tuh ada sejarah yang kompleks banget. Jadi kita tuh harus melihat dampaknya bagi masyarakat juga. Karena pada akhirnya sejarah ini bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dipahami dan dicari moral value-nya. Oh iya teman-teman, semua yang aku ceritain hari ini adalah yang aku ketahui ya, berasal dari berbagai macam sumber, dari teman-teman, dari orang-orang Jepang. Kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin salah atau kurang tepat, boleh teman-teman koreksi di kolom komen. Manda tunggu ya, seru ya ngomongin Yakuza ini sendiri. Nah jadi ini ada satu ini nih dari aku, satu satu pengingat. Buat teman-teman yang bertato nih, kalau lagi liburan ke Jepang, hati-hati nanti kalian disangkanya Yakuza guys. Dan beberapa onsen alias pemandian air panas di Jepang melarang orang-orang bertato buat berendam di sana. So sebenarnya orang bertato di Jepang kurang punya privilege ya guys ya, karena takut dikira Yakuza juga gitu guys. Seru kan? Seru banget. Apalagi nih yang mau kalian bahas sejarah Jepang lainnya, boleh komen-komen. Dan jangan lupa juga buat yang belum subscribe, please klik subscribe supaya nggak ketinggalan kalau Manda upload video baru berikutnya. Oke, segitu aja teman-teman. Kita bertemu lagi di next video. Bye-bye. Mata nih.